Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4B, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia akan mempresentasikan mengenai analisis struktur gatra, klausa, dan frasa pada kalimat berita. Anggota kelompoknya sebagai berikut. Pengertian gatra. Menurut Alwi dan kawan-kawan tahun 2010, gatra adalah lingkungan tertentu dalam kalimat yang dapat ditempati oleh suatu unsur bahasa. Sedangkan menurut Sulaga tahun 1982, gatra adalah kata atau kelompok kata yang mendukung suatu kalimat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa definisi gatra adalah bagian dari kalimat yang dapat ditempati oleh unsur bahasa tertentu seperti kata atau kelompok kata yang berfungsi sebagai pendukung struktur kalimat. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari klausa. Menurut Ghani dan Arsyad tahun 2018, klausa diartikan elemen dalam sintaksis yang di dalamnya berwujud rentetan kata-kata berbentuk predikatif yang memiliki arti bahwa pada bentuk itu ada materi kata, adapun fungsinya seumpama predikat, serta lainnya berkewajiban seumpama subjek, objek beserta sebagai keterangan. Menurut Suryanti tahun 2020, klausa juga berkemampuan bagi kalimat tunggal sebab di kandungannya terletak fungsi wajib sintaksis sama dengan subjek juga predikat. Klausa berbentuk kelompok kata akan sekurangnya berlaku berkenaan subjek, predikat juga ada potensi bakal membentuk sebuah kalimat. Menurut Krida Laksana dalam Putri dan Utomo tahun 2020. Dari pendapat beberapa ahli di atas, dapat disintesiskan bahwa klausa dimaknai yakni bagian gramatikal berbentuk pengelompokan kata setidaknya meliputi atas subjek dan predikat yang bisa membentuk sebuah kalimat atau berlaku atas subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Pengertian frasa. Menurut Ramlan 1997, frasa adalah satuan gramatik yang terdiri atas dua kata atau lebih yang tidak melebihi batas fungsi unsur klausa. Sedangkan Abdul Chair 1994 menyatakan bahwa frasa adalah satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat non-prediktif. Berdasarkan pengertian dari ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa frasa adalah satuan bahasa yang terdiri dari dua kata atau lebih yang membentuk suatu kesatuan konsep dan terletak dalam salah satu gatra kalimat. Berikut contoh kalimat berita yang pertama. Badan Karantina Indonesia melaporkan wabah tersebut sudah ditemukan di 32 provinsi di Indonesia. Analisis gatranya adalah Badan Karantina Indonesia sebagai gatra subjek melaporkan sebagai gatra predikat, wabah tersebut sudah ditemukan di 32 provinsi di Indonesia sebagai gatra objek. Nah, gatra objek dapat diturunkan sebagian berikut. Wabah sebagai subjek sudah ditemukan sebagai predikat di 32 provinsi di Indonesia sebagai keterangan tempat. Maka dapat disimpulkan pola gatra kalimat SPO diturunkan menjadi SP keterangan tempat. Lalu, saya akan menganalisis klausa pada kalimat berita Badan Karantina Indonesia melaporkan wabah tersebut sudah ditemukan di 32 provinsi di Indonesia. Analisis klausanya yaitu Badan Karantina Indonesia sebagai subjek melaporkan sebagai predikat, wabah tersebut sudah ditemukan di 32 provinsi di Indonesia sebagai objek. Lalu, objek dapat diturunkan menjadi wabah tersebut menjadi subjek, sudah ditemukan menjadi predikat di 32 provinsi di Indonesia sebagai keterangan tempat. Lalu, pola klausanya subjek, predikat, objek, dan diturunkan objeknya menjadi subjek, predikat, dan keterangan tempat. Kalimat berita yang pertama, Badan Karantina Indonesia melaporkan wabah tersebut sudah ditemukan di 32 provinsi di Indonesia. Analisis frasa dalam kalimat tersebut. Yang pertama, Badan Karantina Indonesia yang merupakan frasa nomina. Badan Karantina yang merupakan frasa nomina. Wabah tersebut yang merupakan frasa nomina sudah ditemukan yang merupakan frasa verba di 32 provinsi merupakan frasa preposisional.
32 provinsi, frasa numeralia. Di Indonesia, frasa preposisional. Berikut contoh kalimat berita kedua. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti menekankan pentingnya pendidikan dimulai dari keluarga. Analisis gatranya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti sebagai gatra subjek menekankan gatra predikat, pentingnya pendidikan dimulai dari keluarga merupakan gatra objek, sehingga gatra objek dapat diturunkan sebagian berikut. Pentingnya pendidikan merupakan subjek, dimulai merupakan predikat, dari keluarga merupakan keterangan pelaku, sehingga dapat disimpulkan pola gatra kalimat SPO, SP, keterangan pelaku. Lalu saya akan menganalisis kalimat berita yang kedua, yaitu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti menekankan pentingnya pendidikan dimulai dari keluarga. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti sebagai subjek menekankan sebagai predikat, pentingnya pendidikan dimulai dari keluarga sebagai objek. Lalu, objek dapat diturunkan menjadi pendidikan sebagai subjek, dimulai menjadi predikat, dari keluarga sebagai keterangan pelaku. Lalu, pola klausanya menjadi subjek, predikat, objek, lalu objek diturunkan menjadi subjek, predikat, dan keterangan pelaku. Kalimat berita yang kedua, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti menekankan pentingnya pendidikan dimulai dari keluarga. Analisis frasa dalam kalimat tersebut. Yang pertama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti merupakan frasa endosentrik apositif. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen merupakan frasa nomina. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah frasa nomina. Menteri Pendidikan merupakan frasa nomina. Pentingnya pendidikan merupakan frasa nomina. Dari keluarga merupakan frasa preposisional. Nah, adapun daftar pustaka yang kita gunakan untuk referensi terdapat pada Salandia tersebut. Terima kasih, setiap materi yang kamu pelajari adalah langkah kecil menuju kesuksesan yang besar. Semoga ilmunya bermanfaat dan teruslah semangat menggapai cita-cita. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.